cari jejaringnya itu kan, networknya lebih banyak lagi supaya bisnisnya bisa berkembang, supaya nggak beli itu saudara kita doang, kerabat kita doang, teman kita doang, yang hanya itu aja gitu kan. Selamat sore Vina, apa kabar? Selamat sore juga Kak Dia, alhamdulillah hari ini kabar baik. Alhamdulillah, akhirnya terlaksana juga podcastnya, kita ketemu di sini untuk berbagi ilmu tentang UMKM ya Vina ya. Ya, Vina ini salah satu termasuk ibu muda yang sedang kuliah S2 juga, tapi juga menekuni di bidang UMKM, yaitu usaha kecil-kecilan dengan kerajinan yang mungkin sudah Vina dalami beberapa lama ini. Nah, kira-kira Vina ini menggeluti UMKM itu di bidang apa sih, Vin? Kalau boleh tahu? Sebenarnya awalnya itu bukan yang langsung Resonance Craft ini ya. Jadi sebenarnya aku mulai usaha kecil-kecilan itu dari mulai kuliah. Terus saya pernah jualan donat keliling gitu kan. Terus tapi itu nggak berlangsung lama karena mulai hektik juga di perkuliahan, jadi berhenti itu hanya sebentar. Terus saya juga pernah gabung tuh di bisnis PayTrend. Nah itu agak lama kalau itu. Nah sembari saya mengikuti bisnis PayTrend, saya juga ikut magang di Kemangkres. Gitu. Ya, mulai dari kuliah itu saya sudah ikut magang di Kemangkres. Nah, di Kemangkres ini saya dipercaya alhamdulillah sebagai admin. Nah, dari Kemangkres juga saya banyak pengalaman yang dapat saya peroleh, dapat saya pelajari juga. Itu salah satunya saya sering mengikuti workshop, karena kan kegiatan di Kemangkres itu kebanyakan workshop gitu ya. Nah, salah satunya saya mengikuti workshop di bidang craft, saya menekuni itu. Pengajarnya juga dosen saya juga, termasuk mentor saya juga di Kemangkres. Beliau mengajari merangkai mulai dari kegiatan decoupage itu tisu gitu kan, tisu yang bisa yang ditaruh di biasanya kalau itu di tas anyam gitu ya. Iya betul, terus sama di vas-vas bunga gitu kan. Terus sampai merangkai gimana caranya membuat gelang dari manik-manik, dari batu alam, sampai jadi produk hasilnya tuh gelang, kalung gitu. Nah, dari situlah dirintis Resonance Craft sampai sekarang. Nah, di tahun ini juga sebenarnya bukan hanya itu, saya juga mulai bisnis di makanan. Oh gitu. Berarti dengan pandemi ini berarti Vina nggak berhenti berkarya ya? Ibaratnya mungkin di pandemi orang tidak tidak belanja yang mungkin kayak gelang atau apa, tapi Vina beralih ke makanan yang mungkin pada saat pandemi orang membutuhkan sehari-hari. Iya betul kan? Juga sih. Oke. Iya. Nah kira-kira Vina dari kan tadi ceritanya dari donat keliling gitu. Kenapa sih bagaimana caranya? Kayaknya saya mau jual donat keliling nih gitu. Apalagi dengan masih muda kan, biasanya anak-anak remaja sekarang malu ya untuk jual donat keliling. Terus itu bagaimana sih tuh sampai akhirnya magang, akhirnya sampai ikut ke Resonance Craft, sampai makanan gitu. Gimana? Mungkin ini motivasi buat anak-anak muda gitu ya, bahwa sebenarnya mau sukses itu ya mungkin nggak perlu malu atau apa, tapi kalau zaman sekarang kayaknya mau jualan aja tuh kayak aduh gue malu nih, apalagi tadi Vina ceritanya donat keliling. Nah itu gimana Vin, coba tolong bisa diceritakan nggak? Itu kan pas zaman kuliah, saya kan sebagai anak kos gitu ya. Pas itu juga sebenarnya nggak kayak jualan donat kan kita ngambil gitu di orang. Aku juga itu ada partnernya juga pas jualan, nggak sendirian gitu. Nah ya caranya buat saya sendiri ya maksudnya kayak mudah buat menghasilkan tambahan buat anak kos atau bagaimana? Iya, penghasilan tambahan gitu tuh emang kan nggak gampang ya. Emang awal-awalnya emang malu juga. Cuman kan karena
supaya kayak kegiatannya nggak pulang, maksudnya nggak berangkat kuliah terus pulang tidur, dah kan ngerjain tugas, dah kan bosen ya. Awal-awal tuh masih free banget itu, belum banyak tugas. Dan dari situ mulailah kayak oh ya ikutan deh, kayaknya enak tuh jualan donat gitu kan. Dapat penghasilan tambahan juga kan, lumayan buat anak kos. Sehari juga lumayan lah buat kebutuhan sehari-hari. Terus sampai ikut magang di Kemangkres, kebetulan juga mentor di Kemangkres sekaligus dosen saya juga di sini ya. Beliau membimbing kami dari nol, sehingga karena kami dan tim tuh maksudnya giat gitu ya, mungkin beliau juga merekomendasikan. Sebenarnya nggak semudah itu sih sebenarnya perjalanannya. Kayak dukanya apa tuh, Vin? Kan kata Vina kan nggak semudah itu. Nah tapi bagaimana? Ya kan karena kan apalagi mungkin sama dosen ya, mungkin wah kalau zaman kita dulu itu kuliah itu kalau sama dosen kita segan banget gitu kan. Nah betul. Itu dukanya apa sih untuk pertama kali magang dan segala macam gitu? Iya, dari magang itu kan kita kan dipercaya alhamdulillah kan. Terus mungkin dari bapak ibu dosennya juga melihat kita tuh giat gitu kan, aktif gitu. Oh ini anaknya mungkin kalau diajak bis ini atau ngerjain ini gitu kan bisa gitu ya. Nah dari situ mulailah kayak ya banyak permasalahan, dukanya banyak banget. Mulai dari jualan donat aja itu, saya sama teman saya kan berangkat pagi, itu pulang kebetulan kayak laris banget ya, jadi pulang cepet gitu kan, jam 8, jam setengah 9 itu udah pulang. Kebetulan duitnya tuh hilang. Sedih banget, ya ampun. Udah mah itu kan duit karena kan Vina harus menyetor ya. Iya itu kan karena kan donatnya ngambil, kita nggak bikin sendiri gitu ya. Jadi ya itulah sedihnya. Udah berangkat pagi-pagi, terus pas mau nyetor duitnya nggak ada. Dia sedih banget. Udah masih anak kos kan, itu duit segitu ya lumayan gitu buat mau kita. Mau minta sama orang tua juga. Betul, gimana gitu kan. Nah terus pas di Kemangkres ada lagi nih. Nah itu paling sedih sih, soalnya nominalnya lumayan gede gitu. Kan lagi ramainya workshop gitu. Nah itu salah satunya workshop fotografi. Nah itu saya kan sebagai admin. Nah kebetulan bos saya tuh lagi di luar negeri. Tiba-tiba ada orang yang mau daftar nih, daftar workshop tersebut gitu kan. Nah bayarnya sekitar 1 juta gitu ya. Nah terus gak lama si penipu bilangnya tuh udah transfer, dia udah kirim buktinya. Tapi saya juga nggak detail tuh ngelihat buktinya. Oh ya percaya ke namanya si ini gitu ya, udah aku catat kan gitu ya. Nggak lama dia minta balikin gara-gara ada keluarganya yang meninggal kalau nggak salah tuh. Masih nyimpan banget tuh. Dengan meninggal dia nggak bisa ikut workshop. Nggak bisa ikut workshopnya. Makanya tolong balikin Kak duitnya gitu kan. Ya udah kan. Saya sebagai admin yang baik gitu ya, jadi kan jadi buru-buru kan ngabarin Pak bosnya nih, karena kan langsung transfernya ke sana kan. Jadi dia juga karena di luar negeri nggak bisa cepat respon lah, cek notifnya juga yang masuk, ternyata itu malah bukan peserta yang sebenarnya gitu. Tapi ya kita udah terlanjur transfer, terus udah telepon juga ke bank terkait gitu kan, udah nggak bisa, ya udahlah ya. Akhirnya hilang ya pengalamannya. Itu pengalaman yang menyedihkan, tapi ya bisa jadi pembelajaran buat aku juga supaya lebih detail lagi sih. Kalau di pengalaman resonannya gimana? Kalau di resonans dukanya. Iya. Kita dukanya aja. Kalau senangnya kan orang ngelihatnya kayaknya enak ya Vina sekarang itu. Oh iya kan, benar. Bisnis begini. Dia kan nggak tahu proses jatuh bangunnya Vina bagaimana. Iya betul. Nah, jadi kita bahas dukanya. Kalau di resonan gimana nih Vina? Dukanya di resonans lumayan, soalnya resonans kan saya juga dipercayakan untuk bina resonans ini yang megang ini kan. Ya dari awal kan mulai bisnis nih, itu kita giat kan ngebikin produknya gitu sampai dinaikin ke salah satu online shop Tokopedia gitu ya. Terus berjalannya waktu ya kadang namanya juga usaha kan kadang naik turun, tapi
emang sekarang lagi turun banget, maksudnya karena kebanyakan berhenti, kebanyakan istirahat gitu ya. Karena jadi mungkin sekarang baru konsumen punya baby, jadi hilang. asik dengan babynya. Itu Aduh, wajar sih. iya iya wajar. iya. Karena kita Cuman ya, perempuan kan begitu ya, jadi mut-mutan gitu. iya betul. Cuman di resonans ini yang aku lihat dari awal sampai sekarang ini kurang dukanya itu ya kurang pembelinya, konsumennya kurang. Jadi saya melihat itu karena saya sendiri kurang banyak temen. Jadi di jaringnya tuh nggak banyak. Ibaratnya jaringannya dari Vina sendiri nggak banyak. terlalu banyak. Oke. Terus dari teman Instagram, Facebook, meskipun udah aku promosiin di sosial media, pasang iklan di sosmed dan pasang iklan di online shopnya juga, itu awal-awal masih berpengaruh. Nah, berjalannya waktu konsumen makin hilang, yaitu salah satunya karena saya kebanyakan break gitu. Gitu. Kadang kalau rame nih, oh ya giat gitu kan. Pas lagi sepi, harusnya aku memanfaatkan itu juga supaya konsumen aku tuh nggak hilang Ya, gitu betul. kan. Jadi maksudnya konsumen ibaratnya sehari ada satu harusnya terus aja iya, ya. betul. Gitu. Supaya nggak beli juga Budia lagi. Budia lagi yang beli gitu. Nah sekarang mungkin Vina bisa mempromosikan nih. Kira-kira keunikan dari Resonan apa? Kan tadi kan Vina bilang lagi sepi. Nah mungkin dengan adanya podcast ini bisa ngebantu Vina dalam semoga bisnis. Amin. Nah kira-kira bisa dijelaskan keunikannya apa sih? Walaupun saya juga pakai ya. Oke, sekarang Vina boleh promosiin tuh Resonan itu. Gitu. Ya, Resonance ini keunikannya ya. Dari produknya dulu, produknya macam-macam, kayak ada gelang manik-manik dari gelang batu, terus kalung juga ada kalung batu. Terus karena masa pandemi kami juga memanfaatkan kayak kan kebanyakan orang pakai masker nih. Betul. Nah, terus kita buatlah konektor masker, buat strap masker untuk mempercantik gitu kan. Nah, keunikannya di Resonance adalah untuk setiap satu produk itu hanya satu desain. Jadi nggak ada kembarannya. Kalau ibu mau beli gelang yang itu nggak ada lagi. Itu udah nggak ada lagi. Mungkin saya request bisa ya. Bisa. Mungkin dengan pasti ada bedanya sedikit karena material yang bukan material yang kita punya itu hanya itu aja gitu kan. Tapi maksudnya kayak terus gitu, supaya ngikutin trennya ya. Betul sekali. Jadi kayak orang tuh nggak punya kayak limited edition lah. Gitu. Jadi kalau Instagramnya Instagramnya tolong follow ya @resonancecraft. Nah, Tokopedianya juga @resonancecraft. Nah, terus tadi ada abis dari Resonan terakhir itu adalah makanan. Iya, betul. Nah, sekarang dukanya dalam bisnis makanan apa? Karena aku sendiri pun juga begitu ya. Iya, betul. Kadang kalau giliran rame, wah kayaknya bahagia banget nih, kayak janji surga. Wah bisa nih gue. Tapi ternyata pada saat lagi sepi, oh ya udah nggak ada orderan. Oke, baik lah gitu. Betul kan? Vina sama UMKM nih berarti nih. Cuma bedanya aku masih lingkungan RT mungkin. Iya. Nah, tidak nggak apa-apa sih. Nggak apa, maksudnya kalau Vina bagaimana gitu? Ya untuk makanan karena aku masih baru banget, aku juga alhamdulillah dikenalin juga tentang adanya kayak ini nih kamu bisa jual nih kan salad sayur gitu ya. Nah udahlah jalankan salad sayur alhamdulillah itu. Terus mulai lagi ke masak-masakan, kan itu lagi hobi masak banget. Kenapa kalau misalkan enak nggak dijual aja gitu? Jadi kayak sesuatu yang unik nih, enak nih, jual aja dicoba gitu kan, coba-coba aja dulu gitu kan. Nah, jadi apapun yang bisa diduitin aja. Iya betul. Nah dukanya awal-awal jualannya sama kayak aduh takut. Sebenarnya aku kebanyakan takut sama kebanyakan mikir sih sebenarnya. Kayak aduh takut ada yang beli nggak ya, soalnya kan kalau makanan itu harus habis. Iya betul. Gitu. Dan kadang lidah orang itu berbeda-beda ya. Mungkin menurut
Vina udah pas, menurut aku kurang asin. Iya nggak sih? Betul. Padahal dalam hati ya betul, Allah, lo nggak betul. tahu ya kita bikinnya udah capek kayak gimana. Tapi ya itu kan masukan dari konsumen ya gitu. Iya, supaya membangun gitu kan ya. Mm-mm. Nah selama ini sih ya awalnya sempat cuman ya alhamdulillah 10 gitu kan, 10 kejual, 10 pieces kejual yang salad sayur. Terus berkembang lah sampai 20, 30 sih ya. Aku tawarin terus ke ibu-ibu dosen, ke teman-teman aku juga. Alhamdulillah kan ada yang mau. Terus makin banyak teman dari ibu-ibu dosennya kan, oh ini beli di mana gitu kan. Di ini kan pesen gitu, request kan. Terus sekarang terakhir itu sebelum off itu kan sama sih, karena sempat off jadi konsumen hilang lagi gitu ya. Terus selain dukanya ada sukanya juga nih. Oh, iya, gitu ya. sukanya silakan diceritakan, Vin. Sukanya nih sebelum kan sempat hamil gede ya gitu ya. Nah itu alhamdulillah pesanan di makanan tuh masih berlangsung gitu. Sampai kayak sehari tuh bisa 700.000. Wow. Itu baru pertama kali promosiin ke ibu-ibu komplek. Oh, iya, dan itu baru masuk grup ibu-ibu komplek kan, kayak ya ampun nih bersyukur banget gitu kan. Cuman kan sekarang belum mulai lagi karena masih curi-curi gitu kan, curi-curi strategi. Mulai dari mana nih, gimana ya itu kan, cari waktu yang pasnya sama baby gitu. Terus ke yang di Resonance juga sama, di Resonance lebih ke event-event besar. Oke. Jadi mendekati bulan puasa nih, Lebaran. Karena mungkin buat hampers kali ya. Iya betul. Nah itu alhamdulillah penjualan di situ tuh meningkat. Kayak Jadi buat Natal atau apa ya. betul, kayak 17-an kan ada ibu-ibu yang request itu kan, buat 17-an kan ngasih hadiah mungkin ya, kena lomba terus ngasih hadiah. Itu kan kayak kemarin aja itu ada pesanan ke konektor masker gitu ya, konektor masker merah putih, tolong pesenin dong gitu. Posisinya kita lagi pada lomba ya, terus ada pesanan itu tuh ya mau nggak mau namanya juga kan rezeki ya. Ya udah semangat lah gitu. Ibaratnya lomba juga lah. Lomba mencari nafkah. Iya betul. Oke, diminum dulu Vina, silakan. Oh iya, terima kasih. Oh boleh ya sambil minum ya? Boleh, itu nggak bohongan. Iya ini seru juga ternyata. Nah, sekarang Vina posisinya sedang lanjut kuliah nih. Bagaimana cara ngaturnya tuh, Vin? Vina kuliah S2, punya baru dikasih anugerah yang luar biasa dari Allah gitu kan, lagi lucu-lucunya gitu kan. Terus Vina juga sambil menekunin beberapa kegiatan ya UMKM ini gitu. Gimana cara bagi waktunya, Vin? Ya alhamdulillah untuk sekarang sih masih fleksibel ya buat aku, karena kuliahnya kan malam gitu ya. Terus masih online ya? Iya masih online juga ya, alhamdulillah banget ya ampun. Itu pas lagi hamil gede juga kan masih online-nya. Ya itu bersyukur banget loh. Kan baru daftar terus kebetulan udah langsung dikasih rezeki. Ya udah kan jalanin lah terus sampai sekarang baby udah lahir ya. Sekarang sih masih belum terlalu hektik ya, pas awal-awal aja, pas awal-awal lahiran gitu. Pas awal lahiran kayak aduh harus mana dulu nih, harus iya, dikerjain, betul, harus itu gitu kayak aduh ini ya jadi orang ibu kayak, maksudnya jadi seorang ibu tuh kayak gini ya Allah, itu kayak gimana udah kuliah gitu ya, kan, jadi istri, jadi ibu, tanggung jawab betul. Gitu. Nah itu berarti bagi waktunya karena mungkin masih online, jadi masih nggak terlalu masih fleksibel, ya, masih fleksibel, masih curi-curi lah kalau misalkan babynya tidur, oh ya udah bisa ngapain gitu kan. Nah kira-kira nih Vin, kalau misalkan ada peminatnya yang mau ikut pelatihan, mungkin itu Kemangkres itu tepatnya di mana? Kemangkres. Iya kan, untuk pelatihan di Kemangkres kan? Iya betul. Iya sebenarnya di Resonance ini nggak hanya ngejual produk aja ya, kita ada workshopnya juga. Nah tentunya kalau di Resonance ya workshop yang diadain di bidang craft. Nah kalau di Kemangkresnya sendiri itu banyak workshop yang diadain, kayak craft juga ada, terus robotik, terus fotografi juga gitu. Nah tempatnya sekarang
masih di Kemang sih. Cuman karena pandemi gitu kan. Jadi Karena masih tutup gitu ya. iya, masih belum. jarang-jarang ke sana lah. Tapi mungkin bisa dikoordinasikan lagi gitu kalau misalkan iya kita ada workshop ya, biasanya kita juga pasang flyer, kita infoin gitu. Oh gitu. Biasanya kalau kayak di craft sendiri, peminatnya yang di Juru itu misalkan ibu-ibu kah, anak remaja kah, atau Iya, pasarnya ya. atau yang kayak kita masih muda-muda yang antara ibu-ibu dan orang tua ya. Nah itu pasarnya. Nah sebenarnya sih awal-awal siapa yang mau ya. Lebih ke kalau yang craft emang kan craft ada decoupage juga kan sebelum yang ini, sebelum gelang batu gitu ya. Itu ada tuh peserta ya yang minat ternyata seumuran aku gitu. Terus ada juga ibu-ibu dosen gitu ya, mungkin ya remaja ke dewasa gitu ya pasarnya. Terus kalau untuk anak-anak sejauh ini sih belum. Nah kalau untuk anak-anak biasanya ke robotik gitu. Kalau di resonance remaja ke dewasa gitu. Range harganya nih kalau untuk ibu-ibu misalkan mungkin bagi ibu-ibu yang pensiunan atau ibu-ibu yang ibu rumah tangga ingin membuat kreasi supaya tidak jenuh dengan kegiatan ibu rumah tangga, range-nya berapa sih Vin kalau untuk pelatihan decoupage atau mungkin buat gelang itu range-nya berapa? Nah kalau yang untuk workshop sebenarnya setara ya, kayak maksudnya tergantung workshop apa yang diadain. Kayak decoupage sendiri itu sekitar 50.000 sampai 75.000. Nah tapi kalau misalkan kitnya dari kita gitu kan, biasanya kan kita nyebut ini beberapa kit yang harus disiapkan gitu. Kalau dari kita dari 75 sampai 150 gitu. Oh berarti itu udah boleh dibawa pulang ya? Iya boleh dibawa pulang. Terus kalau yang untuk gelang batu sama kisaran 100 sampai 150 gitu. Kalau kitnya dari kita. Nah ya biasanya ya kalau ada updatean ya selalu kita infoin lewat Instagram. Nah Instagramnya Nah apa? Instagramnya Kemangkres ada sendiri, @Kemangkres gitu kan. Biasanya itu ada workshop fotografi, robotik, terus web juga ada. Terus kalau ada workshop resonance juga di-update juga di Kemangkres di situ. Kalau resonance-nya ya Instagramnya di resonance sendiri juga ada. Ya karena kita perempuan jadi ibu-ibu yang mau mendaftarkan boleh follow Instagramnya Kemangkres. Betul. Apalagi harganya murah ya Vin. Murah dengan banget 150.000 udah dapat barangnya, boleh pulang, dapat ilmu, dapat teman baru. Iya nggak sih Vin? Oke terakhir nih Vin. Tips and triknya bagaimana menjadi ibu muda yang memiliki usaha? Ibu muda ya berat banget ya. Iya udah ibu-ibu kan. Mau bilang enggak tapi ada bayi ya kan? Betul. Ya trik dan tips dari saya untuk menjalankan usaha ya. Itu yang pertama ya, karena kan kurangnya konsumen dari Resonance Cafe sendiri karena kurangnya banyak teman gitu ya. Networknya kurang gitu. Maka ya buat teman-teman semua yang pengen membangun bisnisnya ya cari teman sebanyak mungkin, lebar, maksudnya cari jejaringnya itu kan, networknya lebih banyak lagi supaya bisnisnya bisa berkembang, supaya nggak beli itu saudara kita doang, kerabat kita doang, teman kita doang, yang hanya itu aja gitu kan, supaya bisnisnya bisa berkembang. Nah, terus yang kedua, jangan kalau misalkan mau break, jangan break terlalu lama gitu. Ya kan mungkin masing-masing punya alasan ya kenapa bisa break gitu ya. Tapi dari saya sendiri karena terlalu lama break ya konsumen hilang. Nah itu tuh yang ya ngerasain ruginya tuh sekarang gitu. Kayak mau mulai lagi, aduh siapa yang mau beli gitu. Jadi kayak dari nol lagi ya? Iya betul. Jadi bukan Pertamina aja. Betul itu sih. Terus ya harus lebih marketingnya ya, terutama marketingnya lebih dikuatin lagi, promosi media sosial,
bisa pasang iklan juga kalau misalkan ada modalnya, pasang iklan di medsos atau di online shopnya. Dan bisa juga promosi lewat offline ke tetangga, ke teman-teman kita, ke ibu-ibu komplek gitu. Itu sih. Ya, terima kasih banyak Vina udah berbagi pengalaman yang mungkin dukanya ya. Kalau sukanya orang lihat kita seneng aja Iya, betul. padahal kita bingung nih mau kemana. Iya, ya kan? betul. Dan makasih juga waktunya udah nih demi podcast ini udah ninggalin babynya. Iya. Lagi nangis tuh. Semoga sehat selalu dan semoga dengan podcast ini Vina punya banyak yang minat dengan kreasinya Vina. Ya, semoga. Ya. Terima kasih juga Kak Dia udah undang. Sama-sama. Selamat sore. Selamat sore.